Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mandalasari. Saya akan membuat video jawaban atas pertanyaan BBB tema prioritas dalam proses membimbangkan berikut ini. Yang A, kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbangkan, mengapa, dan jelaskan. Yaitu adalah kegiatan bermain baca-bacaan, karena kita kembali lagi ke kata bimba, yaitu bimbingan minat baca dan minat belajar anak, sehingga prioritas utamanya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kata bimba, yaitu bimbingan minat baca dan minat belajar anak. Dan kata bimba sendiri mempunyai tujuan, yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sehingga tumbuh menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Maka dari itu, di Bimba sangat penting menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak, sehingga prioritas utama atau kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan. Di sini motivator dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar di kelas dalam mengarahkan dan membimbing anak dalam baca-bacaan harus dengan cara pandang paradigma Bimba, yaitu proses bimbingan minat baca dan minat baca anak dengan proses yang sepenuhnya menyenangkan. Yang poin B, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba interview, yaitu bisa dilakukan di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kalau di kegiatan awal bisa dengan berdialog umum, dan kita bisa menyisipkan kata-kata bimba atau bahasa bimba. Contohnya, halo, selamat pagi kakak, apa kabar? Ih, keren kakak. Kakak sudah MANDI belum kak? Oh sudah gosok GI? Yuk sudah juga. Kalau makan, oh udah. Pakai apa kak? Pakai ayam. Oh ayam, ayam. Keren kakak. Seperti itu. Nah, kalau di kegiatan inti adalah kegiatan yang paling utama bisa kita lakukan dengan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Contohnya seperti ini. Ayo kakak. Sekarang kan modulnya udah disiapin nih kak. Tiket baca-bacaannya. Kakak Zikra berapa tiketnya kak? Oh ada 3. Kakak Ali ada berapa kak? Ada 5. Yaudah yuk kita main baca-bacaan yuk kak. Kita bareng-bareng ya baca-bacaannya. Ibu mulai 1, 2, 3. Iya betul. Iya. Nah seperti itu. Terus kita juga menerapkan jam bandul. Jadi setelah si anak Azikra ini bermain modul tulis, kita arahkan setelah itu modul main baca-bacaan lagi. Dan sama seperti Ali juga seperti itu, dimainkan jam bandulnya dari yang menggambar, main baca-bacaan, berhitung, main baca-bacaan lagi. Dan kita menerapkan jam bandul yang mengarahkan anak untuk memilih modul mana untuk dikerjakan setelah itu ke baca-bacaan lagi, karena di sini motivator yang harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti motivator. Yang ketiga, kegiatan akhir sebelum pulang bisa dengan verbal kata. Contohnya seperti ini. BALON balon, BALON balon, BALON balon. MAKAN makan, MAKAN makan, MAKAN makan. Seperti itu, kita mengajak anak untuk mengikuti apa yang kita verbalkan gitu, seperti itu. Nah kalau di poin C,
Sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses bimbel distance learning? Berikan contohnya. Di sini saya sudah menerapkan bermain baca-bacaan di kelas distance learning. Contohnya di kelas kegiatan awal saya sudah memberikan dialog umum, bernyanyilah bimba, berbahasa bimba. Dan kalau di kegiatan inti, biasanya saya suka mengajak anak untuk bermain baca-bacaan secara barengan, verbal kata, verbal huruf juga. Di poin D, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Manfaat bagi motivator, yaitu motivator bisa menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini, karena dengan kegiatan bermain baca-bacaan secara terus-menerus, anak akan terbiasa dan anak akan menyukai kegiatan bermain baca-bacaan karena anak bisa baca itu biasa. Tapi kalau misalkan anak punya minat baca itu luar biasa, karena kemampuannya akan meningkat secara luar biasa karena anak sudah senang dan anak sudah suka melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Manfaat bagi anak, yaitu anak akan memiliki minat baca sejak usia dini, karena jika anak sudah mempunyai minat baca sejak usia dini, maka anak akan tumbuh menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang akan berdampak sukses. Manfaat bagi orang tua, yaitu orang tua menjadi yakin dalam menitipkan anaknya di bimba, karena orang tua akan bisa merasakan perkembangan minat baca anaknya yang sudah tumbuh. Yang di poin E, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Yaitu, maka tujuan dari bimba tidak akan terwujud, karena tujuan utamanya itu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Jika motivator tidak menerapkan bermain baca-bacaan, maka anak tidak akan tumbuh minat baca dan belajarnya sejak usia dini. Maka kemungkinan terburuknya anak akan menjadi benci belajar, anak tidak suka belajar. Maka dari itu penting bermain baca-bacaan. Jika sudah menerapkan bermain baca-bacaan, pastinya anak akan memiliki minat baca dan belajar sejak usia dini. Sekian sahabat jawaban dari saya di tugas hari ke-27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.